Shalom. Boleh minjem itunya? Apa kabar? Toel kiri kanan dong. Engkau luar biasa lu hari ini. Ayo dong Toel dong. Bilang kiri kanan, kamu luar biasa hari ini. Haleluya. Saya senang ada di antara anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda yang rindu mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Rindu gak mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa? Rindu mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan? Ya, saya percaya kita hadir di tempat ini, Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, kita ada di tempat ini, saya percaya ya dari malam minggu yang begitu heboh di luar sana, tapi anak-anak muda masih menyempatkan untuk kita sama-sama datang ke tempat ini, mendengarkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hargai setiap jeripayah kita. Jeripayah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan buat hidup kita. Amin. Amin. Kita percaya. Banyak, rindu gak sih anak-anak muda di tempat ini? Lihat lihat bangku-bangkunya penuh gitu. Lihat teman-teman pada datang, rindu gak? Ayo bangkit, percaya. Apa yang kita tabur hari ini, apa yang kita perbuat hari ini, malam hari ini akan memberikan dampak yang luar biasa buat setiap pribadi kita. Dan kita menjadi anak-anak muda yang diberkati dan dipakai dengan dahsyat dan luar biasa. Dan tema hari ini adalah tentang Deborah ya. Deborah, ini kemana? Ini udah nyala kah ini? Hah? Oh sini, oke, tentang, oh ya Deborah ya. Deborah laki apa perempuan? Hah? Siapa tahu lo, nggak tahu ya. Perempuan apa laki? Ini banyakkan perempuannya apa lakinya ini? Perempuannya ada berapa wanitanya? Ada 5, laki-laki ada berapa? Ada 8. Jadi jangan mau kalah laki-laki ya. Deborah dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan dan kita semua pasti dipakai dengan dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Kita mau dipakai dengan dahsyat dan luar biasa oleh Tuhan? Nah, kita semangat ya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ya, 10 aja ya. Ayat yang pertama saya akan bacakan, nanti anak-anak muda juga ayat yang kedua ya. Bergantian dengan saya. Ayat yang pertama, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat yang kedua, 2, 3. Panglima. Ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras ya. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang hakim-hakim ya. Waktu zaman hakim-hakim kan tampil ya. Pernah baca gak kita hakim-hakim? Hah? Pernah? Siapa yang pernah? 1, 2. Yang lain pernah? Tahu gak tentang hakim-hakim ya? Kalau hakim-hakim ya tampil hakim siapa gitu ya. Wah, Israel tenang. Setelah hakimnya mati, orang Israel berbuat jahat lagi. Meninggalkan Allah. Ditindaslah. Lalu lahir lagi hakim berseru kepada Tuhan. Tuhan jawab dia, ada hakim lagi. Sama ini ya. Kalau kita baca di ayat pertama sampai ayat ketiga ya, di mana ya waktu Ehud mati itu hakim sebelum Deborah. Nah, ia melakukan pula yang jahat. Jadi orang Israel berjahat lagi. Berbuat jahat lagi di mata Tuhan. Lalu menyerahkan mereka ke Raja Kanaan. Jadi Israel dijajah atau ditindas oleh Raja Kanaan. Dan ayat 3, dia berseru lagi kepada Tuhan. Dia berteriak lagi, Tuhan tolonglah gitu ya. Nah ini hakim-hakim. Begitu terus menerus. Kalau hakim-hakim muncul, membebaskan bangsa Israel, wah aman dia. Setelah hakim-hakim mati, dia berbuat jahat lagi.
Setiap hakim-hakim, kalau anak-anak buta lihat putarannya seperti lingkaran. Kalau kita bilang lingkaran setan, ini udah tobat. Setelah tobat dia berbuat jahat lagi. Waktu dia berbuat jahat ditindas. Waktu ditindas dia berseru lagi. Waktu dia berseru Tuhan pakai lagi hakim-hakim. Nah ini terus menerus seperti itu. Nah ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat kita baca sama-sama 2, 3. Pada Deborah istri Lapidot memerintah sebagai atas orang Israel. Ayat 5, ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Untuk berhakim, Deborah jadi hakim. Ayat yang ke-6, 2, 3. Ia dari lalu berkata kepadanya, merintahkan demikian. Majulah dengan membawa 10.000 orang Bani apa? Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ayat 8, 2, 3. Padahal Barak cowok cewek? Cowok perempuan? Barak cowok. Tapi waktu disuruh maju, dia suruh Deborah maju dulu. Maju dulu. Nah, jangan ya seperti ini ya. Anak laki-laki harus kuat, betul? Perempuan juga kuat, wanita juga kuat, tapi anak laki-laki harus kuat. Oke, lanjut ya. Lanjut ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ya. Kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat yang 10, 2, 3. Barak dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, nanti dibaca ya. Kitab Hakim-Hakim ini wah, bagus untuk kita sama-sama pelajari. Karena ini adalah pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Nah, kalau anak-anak muda pelajari kita tentang Deborah, ternyata Deborah itu punya sikap yang luar biasa. Ya, dia sebagai hakim wanita atau perempuan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Bukan hanya pria yang bisa dipakai oleh Tuhan, tapi kita wanita, para wanita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Toel yang perempuan-perempuan, kamu bisa dipakai Tuhan gitu. Toel dong, yang 2, yang 3, kamu bisa dipakai Tuhan. Kamu bisa dipakai Tuhan. Jadi bukan hanya laki, ya, bukan hanya pria-pria, tapi kita wanita bisa dipakai Tuhan. Jangan takut, Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa. Sama seperti Deborah. Deborah memiliki sikap yang harusnya kita, bukan hanya wanita tapi pria-pria juga harus miliki, yaitu sikap keberanian, sikap keberanian. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Keberanian. Kita harus berani. Berani bukan hanya berani kita negatif, tapi kita harus berani juga dalam kita mengikut Tuhan. Kita harus mati-matian ikut Tuhan. Kita harus punya sikap yang luar biasa ikut Tuhan. Jadi kita harus memiliki sikap seperti Deborah. Deborah dia berani. Ya, walaupun dilihat Raja Kanaan menjajah, menindas rakyat bangsa Israel. Tapi Deborah tampil ya dengan luar biasa. Dia berani. Nah, ayat
ayatnya saya akan bacakan buat anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6b dan 7b. Ayat 6b, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, katanya. Diperintahkan nih Barak, maju kamu, jangan takut. Dia berani, dia pantang menyerah dalam kehidupannya. Deborah ini, dan ayat yang ke-7b, aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wow. Dia pahlawan Allah yang berani. Nah, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita harus punya sikap keberanian. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk apa? Untuk membebaskan teman-teman kita yang terbelenggu dengan dosa. Untuk kita ajak mereka setiap hari Sabtu jam 7 malam ke tempat ini. Kita ajak mereka supaya mereka mengalami yang namanya pembebasan. Sama, Deborah sedang membawa atau membebaskan bangsanya Israel karena penindasan Raja Kanaan yang begitu menyiksa hidupnya. Makanya Deborah tampil dengan keberanian. Jadi anak-anak muda berani bawa teman-teman kita, teman sekolahkah, teman kantorkah, mereka yang belum percaya kepada Tuhan harus kita bawa datang ke tempat ini. Kita harus punya keberanian. Nah, orang yang punya keberanian, ya, pahlawan yang punya keberanian seperti ini nih. Ya, dia seorang pahlawan. Dia berani, dia rela berkorban. Jadi anak-anak muda rela berkorban. Untuk apa? Untuk membawa teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan sehingga dia boleh percaya. Kita berkorban. Berkorban apa? Waktu, jemput dia. Tenaga kita untuk jemput dia. Mungkin uang juga kita berkorban. Supaya apa? Supaya dia, teman-teman kita yang ada di luar sana mengalami damai yang luar biasa dari Tuhan. Mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya kita yang ada di tempat ini, kita rindu supaya mereka juga percaya. Rindu anak-anak muda? Halo? Halo? Rindu mau bahwa jiwa-jiwa datang ke tempat ini? Ayo, kita harus berani. Deborah menjadi pahlawan yang berani dan dia rela berkorban. Nah, pahlawan tidak pernah mengeluh. Jadi anak-anak muda nggak boleh mengeluh dalam hidup ini. Ayo, jangan menyerah. Walaupun kita hanya sekitar 15 orang di tempat ini, nggak apa-apa. Tapi jerih payah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Perjalanan hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan. Karena kita setia. Kita setia ada di tempat ini. Tapi modal setia kita juga nggak bisa untuk membawa mereka. Harus penuh dengan keberanian. Menjadi pahlawan yang luar biasa. Relalah berkorban untuk mereka datang kepada Tuhan. Nah, tidak pernah putus asa. Ya, kita jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Yuk, mari maju. Mari bangkit. Yakin percaya bahwa masa depan kita menjadi masa depan yang luar biasa di tangan Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan yang luar biasa. Kalau kita mengalami anugerah kasih Tuhan. Dan kita berani berkorban untuk membawa teman-teman kita yang belum percaya untuk datang kepada Tuhan. Deborah sebagai pahlawannya Tuhan. Dia membebaskan bangsa Israel. Sekali lagi dari jajahan, dari penindasan Raja Kanaan. Kita juga sama. Kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk membawa setiap mereka. Mungkin saudara kita kah? Mungkin kakak kita? Mungkin adik kita? Mungkin teman-teman kita yang dimanapun mereka berada, kita harus membawa mereka dengan penuh keberanian. Pahlawan tidak pernah kecewa. Ya, pahlawan jangan pernah kecewa. Mungkin kita kadangkala waktu kita mengajak atau memberitakan kepada teman kita, kita
dicuekin kah, kita diabaikan kah, mungkin dia gak mau ikut kita, enggak apa-apa. Percaya tiba saatnya, waktu Tuhan pasti diberikan kepada kita yang terbaik. Dan orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang mau kita bawa, pasti Tuhan jamah hidupnya. Tapi maukah kita? Punya hatikah kita untuk membebaskan mereka? Untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Ini harus punya sikap seperti pahlawan. Dia berani, dia rela berkorban demi apapun juga. Jangan sampai kita jadi anak muda yang egois. Yang penting saya ikut ke gereja, yang penting saya udah percaya Tuhan, ya sudah biarin aja mereka ada di jalan mana. Jangan. Biar kita punya belas kasihan buat mereka. Sama loh, Deborah kalau misalnya dia bilang, adalah saya gak usah bertempur lah. Saya gak usah bebaskan Israel, biarin aja ditindas. Israel masih ditindas. Dan gak mungkin menang. Tapi ada seorang Deborah, seorang wanita yang luar biasa. Dia ambil tanggung jawab untuk membebaskan bangsa Israel. Hari ini, malam hari ini, saya yakin dan percaya anak-anak muda akan mengambil tanggung jawab dengan penuh keberanian untuk membebaskan mereka yang terikat. Teman-teman yang jauh dari Tuhan kita bawa. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ternyata Deborah tahu, menyadari akan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita baca sama-sama ayatnya. Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Saya akan bacakan ayat 23. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel. Ayat 23, ayat 24. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menindas Yabin raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan itu. Jadi Deborah tahu bahwa Allah yang akan menyertai dia. Allah yang akan terus membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Hari ini, malam hari ini saya percaya penyertaan Allah sempurna dalam kehidupan setiap anak-anak muda. Amin. Amin. Anak-anak muda tahu gak penyertaan Allah ada di mana? Halo? Tahu gak penyertaan Allah ada di mana? Di mana? Tahu penyertaan Allah? Nah, kalau nggak tahu kita bingung. Kita nggak mungkin berani. Tapi kalau kita tahu penyertaan Allah, kita pasti menjadi orang-orang yang berani. Orang-orang yang rela berkorban. Yang tidak pernah putus asa. Tidak pernah kecewa. Ada di mana penyertaan Allah? Ada di mana song leader kita? Siapa namanya? Tahu penyertaan Allah di mana? Masa nggak tahu? Di dalam hati kita. Jadi saya mau kasih tahu anak-anak muda yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa. Penyertaan Allah bukan hanya ada di kiri, kanan, depan, belakang kita. Bukan hanya tapi penyertaan Allah ada di dalam hati kita. Dia lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Kenapa? Karena dia ada di dalam hidup kita. Kalau orang yang gak tahu penyertaan Tuhan, makanya dia kalah. Dia gampang menyerah. Dia gampang kecewa. Kenapa? Karena gak tahu penyertaan Allah. Tapi orang yang tahu penyertaan Allah adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang dahsyat dan luar biasa ada di dalam hati, ada dalam hidupnya. Kata firman Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan kita, melawan hidup kita. Karena Tuhan di pihak hidup kita. Dan Tuhan ada dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita yang terus menyertai hidup kita. Kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan pasti membawa kemenangan dalam hidup kita. Ya, kita gak mungkin menyerah dan gak mungkin kita putus asa karena pasti penyertaan Allah membawa hidup kita kepada kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Tuh kiri kanan, ada penyertaan Allah dalam hidupmu. Jangan ragu lagi, penyertaan Allah ada di dalam hidup kita.
Kalau di dalam hidup kita, wow, dahsyat luar biasa. Nah, anak-anak muda harus sadari ini. Gampang anak-anak muda kecewa, gampang anak-anak muda putus asa, gampang anak-anak muda waktu menghadapi masalah demi masalah mundur dari gereja, tidak mau lagi ikut ibadah. Kenapa? Karena nggak tahu penyertaan Allah. Tapi orang yang tahu penyertaan Allah dalam hati hidup kita, maka kita terus berjalan dalam pimpinan Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Katakan amin. Tahu penyertaan Allah yang luar biasa. Kita baca Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 41 ayat 10, 2, 3. Janganlah Aku akan dan membawa kemenangan. Janganlah takut sebab ini Tuhan Allahmu yang menyertai. Wow, luar biasa. Kalau Tuhan yang menyertai, kata dia, jangan engkau bimbang, jangan engkau khawatir. Percaya bahwa kemenangan demi kemenangan yang luar biasa terjadi buat hidup kita. Iya. Ini sikap yang harus kita ada dalam kehidupan kita. Kita harus sadari bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan Allah yang luar biasa. Ya, Deborah bisa dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa karena dia menyadari penyertaan Tuhan, penyertaan Allahnya. Jadi waktu dia katakan, jangan takut, Allah di pihak kita. Allah akan menyerahkan semua musuh-musuhnya. Dia maju, dia bergerak, dia bertindak. Nah, anak-anak muda sekarang kita harus bertindak. Kenapa? Karena kita tahu penyertaan Allah yang pasti membawa kemenangan. Kita bertindak. Kita bawa mereka. Kita deketin teman kita. Kita deketin mereka, saudara kita kah? Orang-orang yang kita kasihi kah? Di kerjaan kita, dimanapun kita ada. Kalau kita rindu untuk mereka mengalami pertobatan dan diselamatkan oleh Tuhan, mari kita bawa sama-sama. Supaya mereka dibebaskan. Sama seperti kita hari ini. Kita pasti ada orang-orang yang berdoa buat kita. Yang membawa hidup kita. Untuk kita percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama. Kita mau lihat bangku-bangku yang kosong hari Sabtu malam ini. Biar terisi dengan jiwa-jiwa. Siapa yang mau bawa jiwa untuk Tuhan? Komitmen yuk. Kita mau bawa orang-orang yang kita kasih, yang belum percaya kepada Tuhan untuk kita bawa ke tempat ini. Sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan. Kenapa? Sekali lagi kita harus sadar ya, penyertaan Tuhan ada di mana? Ada di hati kita, di hidup kita. Dahsyat, luar biasa. Kalau kita sadari itu, penyertaan Tuhan ajaib buat hidup kita. Nah, penyertaan Tuhan pasti sekali lagi pasti. Dia membawa kepada kemenangan yang luar biasa. Pasti dia membawa kemenangan. Jadi jangan takut, jangan bimbang anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Melangkah dengan iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kita bisa bawa setiap mereka untuk datang kepada Tuhan. Sama Deborah, sekali lagi sama. Deborah situasinya adalah membebaskan bangsa Israel. Dari penjajahan, dari penindasan Raja Kanaan. Kita juga sama posisi sekarang. Kita mau membebaskan teman-teman kita. Kita mau membebaskan sahabat-sahabat kita dari penindasan si iblis. Belenggu si iblis. Supaya dia terlepas dari ikatan-ikatan iblis. Dan dia boleh kita bawa kepada Tuhan. Percaya penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Dan penyertaannya pasti membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ternyata anak-anak muda yang dikasih Tuhan. Deborah bukan hanya berani. Dan Deborah bukan hanya dia tahu penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan. Tetapi Deborah dasarnya dia juga mengerti akan membangun hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia tahu hubungan dengan Tuhan.
Kita baca sama-sama Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang ke-6a. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ia menyuruh dari Kades di daerah Naf. Lalu berkatalah kepadanya, bukankah dari mana Deborah tahu bahwa Tuhan Allah yang memerintahkan? Kalau tidak ada hubungan yang intim dengan Allahnya. Deborah tahu karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kita harus punya pondasi dalam hidup kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa besar hubungan kita dengan Tuhan, seberapa besar akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Kita mau perkara-perkara yang luar biasa? Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan dalam hidupmu. Bangunlah persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan rindu supaya engkau anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kau bawa hidupmu kepada Dia. Kau bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kau bangun kehidupan pribadimu setiap saat. Karena Dia Allah yang sangat peduli dalam hidup kita. Dia Allah peduli dalam kehidupan setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, mari anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, bangun hubungan intimmu dengan Bapa di surga. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa buat hidup kita. Dia yang Bapa yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Dia yang Bapa selalu terus memperhatikan hidup kita. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun persekutuan kita dengan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Caranya bagaimana Pak bangun hubungan intim dengan Tuhan? Mulai dari hidup kita. Pagi-pagi kita boleh datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dan jangan lupa, tidak berhenti sampai dengan pujian penyembahan kita dan doa. Tapi kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 1 tahu apa? Anak-anak muda tahu? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya nggak tahu? Nanti baca ya di rumah ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi firman itu adalah Yesus. Jadi kalau anak-anak ada di Jakarta, ada seorang anak muda datang ke saya. Pak, saya tuh mengasihi Tuhan benar. Saya mencintai, saya sering pelayanan, melayani musik, melayani WL, melayani singer, semuanya pelayanan, enak muda. Bahkan Pak, saya bisa tidur di gereja saat semalam. Wah, hebat kamu. Wah, pelayanannya hebat. Ya, pelayanan ini, pelayanan itu. Wah, dia bilang, Pak, kalau nggak percaya, kalau dada saya dibelah pasti ada love kepada Yesus, Pak. Wah, canggih nih anak muda. Satu pertanyaan yang saya ajukan kepada dia. Kalau engkau mengasihi dia, kalau engkau mencintai dia, bukti yang kau lakukan itu melayani pekerjaan Tuhan. Tapi bukti yang kau tunjukkan kepada dia selain pekerjaan Tuhan, apa yang kau buktikan engkau mengasihi dia? Wah, dia bingung, Pak, saya kan udah melayani Pak, itu pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi anak-anak muda harus bedakan antara pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan biasa, ada song leader, ada singer, ada pengkhotbah, ada yang nyanyi, ada yang main kamera, ada yang sound system, itu pekerjaan Tuhan.
Tapi melayani Tuhannya mana? Beda. Dia bingung, apa ya Pak? Kau bangun gak hubungan intimmu dengan Tuhan? Kau baca gak firman Tuhan? Enggak Pak. Loh, katanya kamu mencintai Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan. Bukankah firman Tuhan adalah Yesus? Berarti bohong dong. Omonganmu berarti engkau sedang berbohong kepada dirimu bahwa engkau mengasihi Dia. Padahal engkau tidak mengasihi Dia. Engkau hanya mengasihi pekerjaan Dia. Kau hanya melakukan pekerjaan. Pernah ini gak di kisah Marta dan Maria? Pernah gak itu baca? Kisah di perjanjian baru. Ada Marta dan Maria. Halo anak-anak muda? Pernah dengar atau pernah ada yang khotbahin tentang Marta dan Maria? Tahu? Maria sedang apa? Sedang duduk mendengarkan Yesus berbicara. Sedangkan Marta sibuk melakukan pekerjaan. Tapi Tuhan bilang di ayatnya ya. Marta, Marta, engkau menyusahkan dirimu. Sedangkan Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Jadi melayani Tuhan itu bisa diambil oleh orang lain. Saya kasih contoh. Saya sekarang khotbah di tempat ini. Bisa gak diambil pelayanan saya di tempat ini? Bisa. Markus main musik. Bisa gak diambil? Gak main lagi dia? Bisa. Tapi Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Yaitu apa? Mendengarkan Yesus berbicara. Kita harus ambil melayani Tuhan yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Yaitu hubungan intim kita dengan Tuhan. Mulai malam hari ini anak-anak muda dikasih Tuhan. Ini dasar. Untuk kita melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Untuk kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Untuk kita melihat kita dapat membebaskan teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kuncinya adalah bangunlah hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Seperti Maria. Yesus katakan Maria mengambil bagian yang tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Saya berdoa buat anak-anak muda di Yestoya, Pontianak ini. Supaya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangunlah hidupmu dengan Tuhan. Berapa banyak anak-anak muda yang baca firman Tuhan satu pasal? Gak ada ya? Satu pasal. Oh ada satu pasal. Siapa anak-anak muda, anak-anak mudi yang baca firman Tuhan satu perikop setiap hari. Satu perikop aja, boleh pendek kayak panjang, satu perikop. Oke, siapa anak, oh ya ada satu lagi, puji Tuhan. Siapa yang ada di tempat ini anak-anak muda yang baca firmannya satu ayat setiap hari. Satu ayat. Gak apa-apa, satu ayat. Kan firman Tuhan bilang ya, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan tuh lakukan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan beri kekuatan buat kita. Nah anak-anak muda yang belum baca Alkitab, ayo mulailah. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan Alkitab kita yang ada di handphone, yang ada di Play Store kita download, itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu Yesus sendiri. Ya betul. Kalau nggak baca Yohanes 1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus. Jadi kalau kita mengasihi Dia. Kalau kita mencintai Dia. Kalau kita terus melayani Tuhan dengan hati kita. Kita sama seperti Deborah yang menjadi pahlawan. Yang membebaskan orang Israel. Dimenangkan. Kita bisa membawa orang-orang. Kita bisa membawa teman-teman kita.
Tapi persoalannya, maukah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Itu dasarnya. Kalau enggak mungkin kita bisa lakukan. Karena enggak ada hubungan. Justru Tuhan kita, Allah kita mau hubungan kita yang intim dengan Dia. Maka penyertaannya itu sempurna buat hidup kita. Dan kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Jadi ayo komitmen mulai malam hari ini ya. Anak-anak muda yang luar biasa. Saya pasti juga Tuhan menghargai. Kita datang ke tempat ini jauh-jauh, capek-capek ya toh. Mungkin kita bisa enak di luar sana bersama dengan teman ya. Bisa nikmati malam minggu. Tapi kita bisa pilih ke tempat ini. Bukan karena kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Dan saya mau tambahkan lagi malam hari ini. Mulai malam hari ini bangunlah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Supaya kita kuat. Supaya kita benar-benar semangat. Kenapa? Karena di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Di luar sana banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita nggak ngerti firman, kita mudah diombang-ambing, kita mudah terbawa, kita mudah jatuh, kita mudah mundur, kita mudah kecewa, kita mudah menyerah. Tapi kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat hidup kita. Hidup kita menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Mari kita beri bersama-sama.